Bang Jali bisa jelaskan sedikit Bang Jali, ada apa nih Bang Jali ini? Ke sini Bang Jali, ke Kejaksaan Agung Bang Jali. Ya baik, terima kasih teman-teman media yang sudah peduli terhadap upaya-upaya pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi. Saya Bang Jali Pito, Bagian Informasi Akbar Hussein, kami Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Formasi hadir hari ini bertepatan dengan hari Kartini ya, 21 Mei 21 April maksud saya 2025. Dan kebetulan sekali kita kenal dulu yang namanya Kartini apa? Habis gelap pergi terang. Jadi kodarullah loh, saya juga bikin surat dulu kalau hari ini hari Kartini oleh kalian itu kita ucapkan selamat buat Raden Abdul Kartini yang sudah berjuang memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Nah, kami formasi berjuang dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia yang kita cintai Pak Haji Prabowo Subianto dalam rangka memerangi korupsi, termasuk juga kepada kepala Kejaksaan Agung ayahanda kita Bapak kita tercinta Bapak Burhanuddin yang sudah berusaha menunjukkan kinerjanya dengan begitu berani menangani beberapa kasus besar seperti yang kita ketahui. Contoh misalnya kasus Limah ya, yang jumlahnya ratusan miliar, kemudian Pertamina bahkan menyalir ribuan triliun maksudnya kemudian. Kemudian juga yang paling terakhir adalah kasus dugaan penyuapan hakim dan oknum aparat penegak hukum yang tidak bermoral. Nah, kehadiran saya hari ini di Kejagung adalah khusus untuk kepentingan kasus dugaan korupsi ratusan miliar di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Hari ini kita ketahui bahwa sudah 3 orang tersangka, diantaranya adalah mantan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Pak Iwan Henry Wardana, kemudian Pak Muhammad Firza Maulana, dan seorang pengusaha event organizer yang bernama Gatot Arif Rahmadi. Nah, pemerintah memiliki catatan bahwa kerugian negara dalam hal ini pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta kurang lebih senilai 150 miliar. Tentu teman-teman menanyakan, kan ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi. Nah, mengapa kami datang ke sini? Sampai hari ini baru 3 tersangka. Maka menurut saya dengan modus operandi yang sama yang dilakukan oleh Kadis Kebudayaan DKI, ini juga di copy paste. Maka menurut saya ini mustahil para sudin-sudin di 5 wilayah ibu kota plus Kabupaten Seribu tidak terlibat dalam kejahatan korupsi yang sangat terstruktur, kemudian sistematis dan masif. Strukturnya ada mulai dari kepala dinas sampai ke bawah, ya, sistematis dilakukan dengan modus operandi yang sama dan masifnya di semua daerah hampir sama. Nah, kita ingin membela saudara-saudara kita nih, ingin membela saudara-saudara kita para pegiat seni yang saya sudah lakukan observasi, kemudian penggalian informasi dan secara investigatif sejak bulan September bahkan kita. Nah, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih juga kepada Kejaksaan Tinggi DKI. Kita memberi apresiasi pada tanggal 18 Desember dilakukan penggeledahan. Apa yang saya sampaikan di media pada saat itu tentang ratusan stempel fiktif, surat sanggar-sanggar fiktif, serta rekening-rekening fiktif yang dijadikan bahan penampungan untuk kejahatan korupsi tersebut ternyata menjadi fakta hukum hari ini. Nah, kita meminta Kejaksaan Agung ini, Pak Burhanuddin, salah satu-satunya institusi lembaga penegakan hukum di kaum adiaksa ini yang membawahi seluruh kejati dan kejari-kejari yang ada di tanah air. Oleh karena itu kami hadir ke sini selain mendukung, kita memohon, menyampaikan permohonan kepada Bapak kita Pak Burhanuddin untuk melakukan pengawalan sekaligus pengawasan
termasuk intervensi terhadap proses penyidikan, bahkan sampai penuntutan nanti di pengadilan. Jangan sampai ini kita lengah, maling ayam dihukum 5 tahun, tapi koruptor yang ratusan triliun dihukum 5 tahun juga. Jadi di mana fungsi hukumnya? Kemudian di mana rasa keadilannya dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat sekaligus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto yang bersih dan bebas dari korupsi, maka kita juga minta kepada Pak Presiden kita untuk segera menerbitkan mendukung proses percepatan penerbitan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang perampasan aset yang sekarang sedang kita glorifikasikan. Gitu kira-kira. Bang Jali, menurut Bang Jali ini hukuman apa nih yang pantas untuk para koruptor ini, Bang Jali? Ya, hukuman mati. Vonis mati. Tuntutan. Hukuman mati. Selain hukuman mati, kita juga meminta perampasan aset, ya. Kemudian apalagi pemiskinan dan pencabutan hak politiknya. Mengapa begitu? Tanpa itu bullshit kita bisa menghapus korupsi. Jadi harapan negeri ini untuk menghapuskan korupsi dari negeri ini tuh seperti kita mimpi di siang hari. Mengapa begitu saya katakan begitu? Karena banyak contoh-contoh. Ingat dulu peristiwa yang fenomenal Gayus Tambunan yang bisa pergi ke Bali katanya. Nah kemudian juga banyak contoh-contoh politisi koruptor yang keluar dari bui, keluar dari penjara, ya kan? Kemudian masih juga berniat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kemudian anggota DPR, jadi baik eksekutif maupun legislatif. Nah ini tidak mungkin kita bisa menghapus itu, menghilangkan korupsi ini kalau tidak ada efek jera yang. Nah kemudian mungkin teman-teman akan bagaimana Bang dengan statement Pak Prabowo ya, yang katanya kalau dimiskinkan apa nggak kasihan dengan keluarganya. Saya lebih berempati kepada orang-orang miskin, kepada masyarakat kita yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan juta, untuk makan susah, untuk beli sepatu dan seragam sekolah saja mungkin tidak mampu. Betul kan? Tapi kalau saya balik pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang dengan bangga dengan gaya hedonisme, eksibisionisme, mereka bangga dengan kekayaan, memamerkan kemewahan, baik sebagai anak maupun keluarga dari seorang koruptor yang kemudian kita tahu setelah ditangkap. Kira-kira begitu. Bang, terakhir nih Bang. Apa tanggapan Bang Jali Pitung nih soal Kejagung mengembalikan berkas perkara pagar laut? Oh, yang beberapa hari yang lalu ya. Kami dari Formasi sangat mendukung sikap, keputusan dan ketegasan sekaligus keberanian pihak Kejaksaan Agung yang mengembalikan berkas perkara pagar laut ke Barreskrim Polri, betul ya? Nah, berkaitan dengan itu, kami Formasi, saya Bang Jali Pitung justru mendukung program pemerintah sebuah proyek strategis nasional tentang apa? Great Wall, tanggul laut ya. Tanggul raksasa, tanggul laut raksasa. Ini mutlak yang namanya proyek strategis nasional. Dan saya berkeyakinan bahwa proyek strategis nasional pembangunan tanggul laut ini rakyat akan mendukung dengan sepenuh hati, akan ikhlas dan redo ketimbang proyek-proyek yang menggunakan emblem proyek strategis nasional tapi justru bernuansa komersial. Itu kira-kira gitu ya. Oke ya. Cukup Bang Jali. Hukuman mati Bang Jali ya. Hukuman mati. Siap Bang Jali. Kalau adanya hukuman mati tidak akan terjadi efek jera. Ini Bang Jali, dari sini Bang Jali rencana mau kemana nih Bang? Nah selain kita ke Kejagung, kita juga akan menyampaikan ini kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami ini adalah relawan militan Pak Prabowo sejak 2009. Kita mengkritisi yang kurang baik, tapi kita membangun yang baik. Jadi kritik kita ini kritik yang bersifat konstruktif dalam rangka berperan aktif sebagai warga negara yang baik untuk sama-sama membangun bangsa ini. Saya secara pribadi menerima apa yang terjadi hari ini. Saya melihat ini Pak Prabowo membangun sebuah kabinet yang rekonsiliatif dan akomodatif. Kita tunggu saja kalau misalnya ada reshuffle atau apa, itu kewenangan beliau sebagai presiden. Nah, kita juga menyadari bahwa presiden tidak boleh mengintervensi lembaga hukum, baik Kejagung, kemudian KPK maupun kepolisian. Tapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan sekaligus presiden, beliau bertanggung jawab terhadap rakyat. Nah, maka saya berkeyakinan ketika peraturan perundang-undangan
yang sudah dibangun nanti, Prabowo akan mematuhi dan memenuhi janjinya sesuai dengan sumpah Presiden yang telah memilih beliau sebagai kepala negara atau Presiden Republik Indonesia. Ya, baik ya teman-teman ya. Cukup. Oke, iya Bang Jali, terima kasih Bang Jali. Hidup Kejaksaan Agung. Hidup. Kita dukung. Berantas korupsi. Berantas korupsi.